Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat kehadirannya pada pagi hari ini. Mari kita mau menyiapkan hati kita ingin bersatu teduh bersama. Kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk pemeliharaan Engkau di sepanjang tidur kami malam tadi. Kami dapat istirahat, tidur dengan nyenyak, dan kami dapat bangun dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk bersatu teduh bersama. Tuhan, kerinduan hati kami hanya ingin memuji dan memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian, penyembahan, dan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, hadirlah di tengah kami, sebab Engkau tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Di mana saja, kapan saja, Engkau dapat hadir. Sebab firman-Mu mengatakan, 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Kami merindukan lawatan-Mu pada pagi hari ini. Lawatlah kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang berbeban berat Tuhan Kau angkat dan Kau beri kelegaan. Tuhan, kami juga mohon berkati seluruh jaringan internet dan alat-alat yang akan kami pakai, supaya dapat berfungsi dengan baik. Dan kuduskanlah ruangan di mana tempat kami berdoa, supaya tidak ada kuasa apapun yang dapat mengganggu dan mencuri kemuliaan Tuhan di saat kami memuji dan menyembah-Nya. Tuhan, kami juga mau serahkan saat teduh pagi hari ini di dalam pimpinan-Mu. Pimpinlah kami Tuhan, kami siap untuk Tuhan pimpin. Semua doa yang tidak sempurna ini, biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakannya. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi, Bapak Ibu, terkasih dalam Kristus. Dalam Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Bila kita masih bisa menikmati tidur tadi malam, dapat bangun, bernafas pagi ini, itu semua adalah berkat kemurahan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku
penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku pada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Di Mazmur 28 ayat 7, firman-Mu mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Mari saat ini kita mau satukan hati, kita mau sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan, untuk menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan di pagi hari ini. Mari kita sembah Dia dengan lagu Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Ya Tuhan, kami tahu Tuhan, bahwa Engkaulah kekuatan kami. Engkau tidak menjanjikan hari tanpa panas dan tanpa hujan. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna bagi kami, Tuhan. Dan kami yakin bahwa Engkau adalah sungguh kekuatan kami. Mari kita nyanyikan lagi, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku.
Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita nyanyikan lagi dari awal. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus,
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkau sukacita kami, Engkau kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita hening di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Saat ini, kami yang rindu dan lapar akan firman-Mu, sampaikanlah isi hati-Mu melalui anak-Mu Laura. Urapi dia dengan Roh Kudus-Mu, penuhilah dia, agar dia mampu untuk menyampaikan firman-Mu
yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pagi ini diambil dari Injil Markus. Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Saya akan membahas ayat ini di Markus 10 ayat 29 sampai 30. Mengikuti Yesus bukan sekedar melakukan segala perintah Allah, tapi kita harus fokus kepadanya dan meninggalkan segala kemelekatan kita dengan yang bersifat duniawi, baik itu pasangan kita, anak-anak, saudara, teman, sahabat, harta duniawi, dan sebagainya. Di komunitas pemurnian hati ini kita mendapatkan bekal 5 senjata rohani, di mana kita tidak jarang ketika kita mau taat dan setia untuk menjalankannya, kita akan mengalami berbagai macam serangan, seperti dianggap sok suci. Bahkan mungkin dari kita beberapa di sini, ada yang mengalami ketika kita harus memilih iman Katolik kita terpaksa dikucilkan oleh keluarga kita sendiri yang belum mengenal Kristus dan diolok-olok, dicaci maki, dikucilkan karena kita memilih untuk ikut Kristus. Kita tidak usah khawatir ataupun cemas kalau kita akan dijauhi oleh sahabat-sahabat kita, keluarga kita, ataupun siapapun juga, karena Tuhan sendiri yang akan menggantikan kita. Tuhan yang akan menggantikan dengan keluarga baru, di mana kita bisa bertumbuh bersama. Seperti yang kita dapat di dalam komunitas kita ini, kita mendapat keluarga baru di komunitas pemurnian hati itu. Firman-Nya di 1 Korintus 15 ayat 58, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Firman Tuhan pada pagi hari ini menjanjikan kita 2 poin penting untuk dapat kita ingat. Yang pertama, ketika kita meninggalkan semua yang kita punya untuk mengikuti Dia, maka kita akan menerima kembali 100 kali lipat. Ada di ayat ke-30a. Menerima kembali 100 kali lipat ini bukan hanya dalam bentuk materi,
tetapi ada sukacita sendiri yang kita akan peroleh, dan itu tidak akan dapat digantikan dengan kenikmatan duniawi. Kita akan menjadi merasa damai, dan yakinlah bahwa ketika fokus hidup kita sudah kepada Tuhan, maka sikap dan cara hidup kita akan dimurnikan. Maka orang-orang yang tadinya mengucilkan kita dan menyudutkan kita, terutama mungkin dalam keluarga kita, nantinya juga akan berbalik arah. Mereka juga akan terselamatkan karena mereka melihat kita sudah diselamatkan. Janji Tuhan dalam firman-Nya bahwa satu orang bertobat, maka seisi rumah kita akan diselamatkan. Jika kita sungguh-sungguh mau percaya dan bertobat, maka satu persatu keluarga kita diselamatkan oleh kasih Allah dan pada waktunya Tuhan. Bagaimana caranya? Jangan pernah memikirkan caranya. Bagaimana cara Tuhan, itu adalah bagian dari Tuhan. Lakukan saja dulu bagian kita. Tetaplah setia dan hidup benar, maka Tuhan yang akan beracara. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ada di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Poin yang kedua ada di ayat ke-30b. Firman Tuhan juga menjanjikan kepada kita bahwa pada zaman yang akan datang, kita semua di sini, Anda dan saya, yang mengikuti Yesus akan menerima hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah firman Tuhan yang dijanjikan kepada kita yang mau benar-benar sungguh mengikuti Dia. Dan terakhir, saya akan membahas di poin ayat ke-31, di mana dikatakan, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Allah kita adalah Allah yang adil. Dia tidak pernah membeda-bedakan apakah Laura sudah lama aktif di pelayanan ataukah masih baru. Semua adalah sama di mata Tuhan. Tuhan melihat kesungguhan hati kita dalam kita bekerja di ladang-Nya. Seperti juga perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16. Orang yang bekerja dari pagi maupun orang yang bekerja mulai dari sore, semua mendapat upahan yang sama di mata Tuhan. Tuhan sudah menyepakati akan mendapatkan upah sedinar sehari. Siapakah manusia sehingga kita layak mendapatkan kesepakatan? Kita akan terjerumus ke dalam iri hati ketika kita masih melayani pekerjaannya dengan memandang secara kasat mata duniawi. Orang yang mendekati Tuhan dengan belas kasihan akan mendapatkan belas kasihan itu. Lakukanlah pekerjaan Tuhan dengan tulus. Kita mau percaya, fokus dan taat kepadanya, karena Dia adalah yang terlebih dahulu mencintai kita. Ketika kita mau tulus setia, fokus datang kepadanya, maka percayalah kita akan mendapatkan hadiah grand prize darinya. Itu tidak akan dapat tergantikan oleh harta duniawi atau apapun juga di dunia ini. Semua harta duniawi adalah fana belaka. Nanti kita akan kembali berpulang kepada Bapa dengan tidak membawa apa-apa. Jadi ketika kita mau benar-benar fokus, setia kepadanya, lepaskan seluruh kemelekatan kita saat ini, baik suami, istri, pasangan kita, anak-anak, mertua, sahabat, atau siapapun, percaya Tuhan akan gantikan kita berkali-kali lipat. Walaupun sekarang mungkin pergumulan kita belum selesai, pasangan kita meninggalkan kita, suami, istri, atau anak-anak kita memberontak, tetapi percaya ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita mau memurnikan hati kita, maka Tuhan yang akan gantikan kita dengan sukacita yang luar biasa yang akan kita peroleh darinya. Damai sejahtera yang Tuhan akan berikan. Dan percaya seluruh keluarga kita akan dijaga olehnya, walaupun mungkin saat ini pergumulan kita belum selesai. Setelah nanti kita sudah lulus ujian, maka seisi rumah kita akan bertobat dan akan percaya mengikuti Tuhan. Terima kasih.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita tutup saat teduh pagi ini dengan doa penutup. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih Engkau telah mengizinkan kami berkumpul untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu pagi ini. Terima kasih atas kehadiran dan lawatan-Mu atas kami semua yang hadir di sini. Terima kasih atas firman-Mu pagi ini yang telah mengingatkan kami untuk tulus, percaya, fokus, dan taat berjalan bersama-Mu. Karena Engkau yang lebih dulu mencintai kami, hanya Engkau yang selalu bisa kami andalkan dan memberikan yang terbaik buat kami semua. Bapa, kami mohon ampun atas dosa-dosa kami, karena sering bersandar pada kekuatan kami sendiri, sehingga kami sering tidak percaya dan tidak bisa fokus kepadamu, serta menyakiti hatimu. Tapi Engkau selalu menganggap kami begitu berharga. Kami mau memohon, turunkanlah roh hikmat, kesalehan, kerendah hatian, dan takut akan Engkau, supaya sepanjang hari ini kami dapat menjadi pelaku firman-Mu, sehingga dapat membuat kami tulus, percaya, dan fokus, serta menjadikan kami setia kepadamu. Bapa, kami mau berdoa untuk Pak Paulus dan Civila yang selalu setia membimbing kami, untuk selalu mendekat padamu, dan membuat kami semakin bertumbuh dalam iman. Bapa, tolong berikan kuasa Roh Kudus-Mu dan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu atas Pak Paulus dan keluarganya. Jangan biarkan kuasa yang bukan berasal dari-Mu mendekat. Biarlah hanya kuasa-Mu saja yang menguasai mereka, karena hanya Engkau yang berhak atas hidup mereka, karena Engkau yang memilih mereka. Tolong Kau tuntun tiap langkah mereka dengan kuasa darah-Mu, dan gandeng tangan mereka untuk selalu setia dalam pelayanan dan menjadi tiang doa bagi banyak orang. Kami juga mau berdoa untuk Valencia yang sedang di rumah sakit. Kami percaya Bapa, Engkau adalah dokter dari segala dokter. Maka kami percaya juga Engkau akan menyembuhkan Valencia dan akan segera keluar dari rumah sakit, serta bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bapa, kami juga memohon untuk semua yang hadir di sini dan keluarga kami, Kau urapi setiap ucapan dan tingkah laku kami sepanjang hari ini, supaya hanya benar-benar berasal dari-Mu saja. Kami juga memohon untuk acara Komsel PH Teens nanti malam. Mohon Kau berkati semua peralatan yang akan kami gunakan, dan urapilah kakak-kakak rohani yang akan membimbing anak-anak pemilik kerajaan surga, yang Kau titipkan kepada kakak-kakak rohani. Layakkanlah kakak-kakak rohani menjadi pelayan-Mu, serta bersatu hati untuk berfokus kepadamu. Kami juga memohon supaya anak-anak nanti malam banyak yang hadir mengikuti komsel, serta merindukan membaca firman-Mu yang merupakan pelita bagi hidup kami semua. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Mari kita satukan dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Oke. Ya, 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.